Ngomongin soal rahasia nih. Pernah nggak sih kamu jadi tempat curhat seseorang, dipercaya banget gitu sama rahasia mereka? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas soal itu. Kenapa sih jaga kepercayaan itu krusial banget? Yuk kita mulai. Coba deh ingat-ingat lagi, pasti pernah kan ada momen di mana teman kamu datang, ngeliatin kamu, terus dia curhatin sesuatu yang pribadi banget, sesuatu yang nggak semua orang tahu. Di detik itu juga, kamu tuh jadi penjaga cerita dia. Gini yang perlu kita ingat. Waktu seseorang cerita rahasia ke kita, tujuannya itu bukan buat nyebar gosip loh. Bukan. Mereka itu lagi cari plong, rasa lega, ya kan? Ini tuh kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Pengen ngerasa didukung sama orang yang bener-bener kita percaya. Tapi sayangnya nih, yang sering kejadian malah sebaliknya. Kepercayaan itu malah dirusak. Orang yang kita anggap paling aman, malah jadi sumber bocornya. Sakit banget kan? Rasanya itu kayak pengkhianatan yang dalam banget lukanya. Nah, orang-orang yang kayak gini biasanya kita kasih julukan apa? Yup, bener banget. Si bocor mulut. Stempel buat mereka yang ya nggak bisa dipegang omongannya. Yuk kita coba kupas tuntas siapa sih sebenarnya sosok si bocor mulut ini. Coba lihat deh bedanya. Jauh banget. Tadinya dia itu orang kepercayaan, punya banyak teman dekat. Terus gara-gara satu kesalahan, jelek langsung jadi orang yang nggak bakal dipercaya lagi. Dijauhin sama semua orang. Konsekuensinya itu bener-bener nyata dan seringkali permanen. Oke, terus gimana dong caranya biar kita jadi orang yang bisa dipercaya? Sebenarnya ada 3 langkah simpel. Pertama, yaudah pegang amanah yang dikasih itu baik-baik. Kedua, latih lidah kita sendiri, belajar buat ngerem. Dan yang ketiga, ini penting, sadar kalau kita butuh bantuan. Berdoa, minta kekuatan supaya bisa jaga lisan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari obrolan kita hari ini. Ini adalah sebuah pemikiran yang mungkin bakal ngubah cara pandang kamu soal orang yang suka bocorin rahasia. Jadi, siapa sih mereka ini sebenarnya? Jawabannya, mereka itu bukan orang yang nggak mampu. Catat ya, ini penting banget. Jadi alasan-alasan kayak, aduh aku kelepasan ngomong atau nggak sengaja sumpah, itu sebenarnya kurang pas. Masalahnya itu bukan di kemampuan. Tapi mereka adalah orang yang nggak mau. Nah, ini dia intinya. Ini tuh soal pilihan. Mungkin aja mereka ngelihat rahasia itu kayak bahan obrolan biar kelihatan asik. Atau ya simpelnya, mereka kurang empati buat ngerasain gimana dampaknya ke orang lain. Jadi ini soal keengganan, bukan ketidakbisaan. Tanggung jawabnya ya 100% ada di orang itu sendiri. Pada akhirnya, semua balik lagi ke kita masing-masing. Ini pertanyaan buat kamu, buat saya, buat kita semua. Jadi orang yang bisa dipegang omongannya, atau jadi si bocor mulut, itu adalah pilihan yang kita buat secara sadar. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu mau pilih yang mana?